sini saya akan membahas 3 poin yang terdapat dalam mata kuliah administrasi kepegawaian. Yang pertama adalah perbedaan definisi antara pegawai dengan buruh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pegawai terlebih dahulu. Yang mana pegawai adalah sumber daya manusia yang bekerja pada sebuah instansi, baik itu instansi pemerintah maupun instansi swasta, yang mana mereka bekerja tersebut mendapatkan imbalan kerja berupa gaji dari suatu instansi tersebut. Buruh menurut KBBI adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan imbalan atau upah. Dalam KBBI, buruh juga dikategorikan dalam beberapa hal. Yang pertama, buruh kasar. Yang kedua, buruh pabrik. Yang ketiga adalah buruh harian. Dan yang keempat adalah buruh tambang. Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan bahwa sebenarnya kata buruh ini tidak jauh berbeda dengan pekerja atau karyawan. Namun karena kultur Indonesia, maka kata buruh ini berkonotasi sebagai pekerja kasar. Yang kedua, macam-macam sistem kepegawaian. Yang pertama, integratif sistem merupakan suatu sistem kepegawaian di mana manajemen kepegawaian mulai dari perekrutan, penempatan, pengembangan, penilaian sampai dengan penggajian dan pensiun semuanya diatur oleh pusat. Yang kedua adalah separat sistem, merupakan memberikan wewenang sepenuhnya kepada pusat untuk membina pegawai yang berada di wilayah kerjanya. Tiga adalah univers sistem, merupakan semua urusan kepegawaian baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang mana hal tersebut diatur oleh suatu badan untuk keperluan mereka. Yang ketiga adalah tentang sistem kepegawaian di Indonesia, yang mana sistem kepegawaian Indonesia ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang aparatur sipil negara. Sistem kepegawaian di Indonesia yang digunakan adalah integrated system, yang mana integrated system ini adalah pemerintah melaksanakan semua manajemen pegawai negeri sipil mulai dari perekrutan, penempatan, pengembangan, penilaian, pemberhentian, bahkan sampai gaji semua diatur oleh pemerintah pusat. Sistem ini dipakai di Indonesia karena ketidakmampuan daerah untuk menggaji pegawainya. Pegawai negeri sipil harus bertindak sebagai aparatur negara, yang mana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus bersifat jujur, profesional, adil, dan tidak ada diskriminasi yang terjadi. Negeri sipil harus juga profesional. Mereka tidak terpengaruh oleh beberapa golongan atau juga partai politik yang ada di Indonesia. Sistem kepegawaian Indonesia sangat mementingkan kepada tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945.